Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Indi ya, yang pagi ini Indi ternyata break di 2040 ya. Jadi eh, tembus resisten kuatnya ya di 2020. Sekarang indikasinya Indi mau lanjut naik ya. Apakah nanti dia bisa lanjut ke 2100 atau 2200? Kita lihat ya. Bagi teman-teman yang sudah punya Indi di harga bawah, lumayan ini cuannya. Saya juga udah masuk ini Indi ini, udah dapat sekitar 6%-an ya. Nanti mungkin saya target di sekitar 10%-an, keluar dulu. Nah, ini kita lihat ya, secara Bollinger memang Indi ini menunjukkan tren penguatan ya. Nah, kalau kita lihat transaksinya ini, Indi ini cukup energik ya teman-teman. Jadi kalau suatu saham yang transaksinya energik, biasanya dia mau dibawa ya, mau dibawa naik atau turun. Kalau misalnya dia energiknya ke bawah ya dia turun ya, tapi kalau ke atas ya dia naik. Kita lihat di 2050 ini mulai diisi apa enggak. Kalau mulai diisi lebih banyak ya, berarti indikasinya ke naik ya. Walaupun secara bid overnya ini, kita lihat bidnya yang sebelah kiri ini lumayan besar, 2 kali lipatnya dari over yang di sebelah kanan ya. Bidnya 24.500, terus ininya 12.700 ya. Walaupun nanti masih tarik ulur ya teman-teman, bisa naik bisa turun gitu, tapi indikasinya secara umum ini Indi ini mau dibawa naik. Nah, mudah-mudahan bisa tembus ke 2100 ya Indi ini. Kalau kita lihat di teknikalnya, Indi 2100 tuh MA50, jadi sangat strategis, apalagi kalau nanti 2100 tembus lanjut ke 2200 MA100 ya. Ini bisa naik sampai 2500 ya teman-teman di MA200. Foreign kita lihat hari ini, foreign ini belum telat. Yang kemarin ya, kemarin tuh foreign sudah masuk beberapa hari, masuk ya sudah 11.000, hampir 12.000 lebih ya, 12.000 lot. Kita lihat rekomendasinya, ini targetnya di mana Indi, di 2700-an ya targetnya. Kalau kita lihat chartnya secara MACD, coba kita lihat. MACD bagus, osilatornya juga bagus ya. Ini ada indikasi untuk potensi untuk naik lagi ya. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat masuk, mungkin teman-teman bisa antri buy di sekitar 2050 ya. Kalau 2040 ini kayaknya antrinya udah cukup banyak, teman-teman bisa antri 2050 secara bertahap. Barangkali nanti dibawa turun lagi ya. Paling nggak kalau dibawa turun lagi itu sekitar 2030 ya teman-teman, sebelum nanti lanjut naik ya. Ini sekarang ini sentimennya memang lagi positif ya, semua itu lagi positif. Indi ini karena sudah PBV-nya sangat murah ya teman-teman. Kita lihat ya, PBV-nya Indi itu 0,6 ya. Jadi ini paling murah dibandingkan dengan saham yang sektor batubara yang lainnya seperti Adaro. Adaro ini nanti kalau tembus 2410 dia akan lanjut naik, tapi kalau enggak dia akan turun lagi ya di sekitar 2360-an. Jadi teman-teman ini bisa mulai spekulasi beli ya di 2390-an. Barangkali nanti mau dinaikkan sampai 2500 ya. Tahap pertama di 2500, mungkin nanti lanjut lagi ke 2700 ya. Dua saham ini cukup menarik karena PBV-nya memang sangat rendah ya, apalagi berkali-kali ada gap down ya, yang turun jauh gitu. Terus Adaro ini juga buybacknya cukup besar ya, 4 triliun. Barangkali market makernya sudah mulai menganggap bahwa Adaro ini di potensi di bawah harga ya. Ini hampir semuanya naik teman-teman ya. Ini kita lihat ini
Kalau kita lihat running trade-nya ini, coba kita lihat Indofood, BRI, TPIA, Dimas, Nikel juga, BSDE, WIM, BRMS. Wah, hampir semua naik teman-teman. Pusing nanti kalau lihat itu semua ya. Lebih baik kita fokus ke saham-saham kita ya. ITMG juga ini udah bagus, tembus di resisten kuatnya ini ya, ITMG ini ya. Tapi aku belum sempat ambil ini ITMG karena aku masih fokus di Adaro sama Indi ya teman-teman. Secara teknikal nih ITMG kalau tembus 27.000 bagus. Jadi ini 24.000 ini sudah OTW ke 27.000 teman-teman. Jadi ITMG ini isunya kan sekitar bulan Oktober atau November bagi dividen. Jadi selain harga komoditas batubara naik, dia ada isu dividen. Kalau teman-teman ambil ITMG sekarang ini ya sudah lumayan bagus ya, apalagi kalau ambil yang di saat harga terendah ini ya, di 22.000 ini ya. Mungkin banyak yang mengharap ITMG ke 18.000 ya, ternyata masih kuat support di sini. Jadi mantul lagi. Dan sekarang sudah 25.000 ya, hampir 10% ya. Ini masih bisa lanjut lagi ya ITMG. Ada PTBA juga. PTBA kenapa dia ini, PTBA tertolong oleh harga komoditas yang naik ya, sentimen positif dari harga komoditas batubara, akhirnya PTBA tidak jadi turun jauh ya. Prediksinya kemarin PTBA bisa hampir sama dengan Adaro, tapi ternyata karena pas hari ketiga ya setelah ARB 2 kali, PTBA harga komoditas batubara ternyata naik tinggi ya, sehingga PTBA gagal untuk turun lagi dan sekarang sudah naik. Ini mungkin sekarang turunnya tuh dari berapa ini ya, kita lihat 3.700 ke 2.700 ya. Ini sekarang impas lah yang ambil dividennya PTBA di harga yang 3.700, sekarang sudah impas ya, tidak minus ya, cuman ya masih minus di portofolio ya, tapi secara dividennya kan nanti kan kalau dividennya cair bisa untuk beli lagi sampai TBA di harga bawah ya. Jadi itu ya teman-teman. Untuk Medco juga menarik ini teman-teman. Medco ini juga wah lompat ya teman-teman. Aku punya harga di sekitar 905 teman-teman, 904 ya. Ini lumayan Medco. Ini sudah naik. Catnya juga bagus ini Medco. Ya ini bisa tembus ke 940-an nih Medco ini ya. Kalau lihat hari ini teknikalnya coba kita lihat. Buy ini semua hampir 4 buy ya. Karena tembus MA20, MA10, targetnya di MA50 930. Kalau MA50 tembus nanti ke 1000 ya teman-teman. Aku berharap ini Medco bisa sampai 1000 ya, baru 1000 nanti tak jual, nanti ambil lagi di harga bawah ya. Medco ini sangat menarik, kalau setiap kenaikan tuh biasanya mantep ya, 5%, 6% gitu kan, 7%. Mudah-mudahan ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review siang ini ya, hari ini pas perdagangan Rabu 5 Juli ini hampir jam 10 ya. Teman-teman yang trading atau swing selamat ya, bisa cuan hari ini, mudah-mudahan untuk esok bisa cuan lebih banyak lagi ya. Terus bagi yang teman-teman yang masih pegang saham-saham yang masih prospek ya, masih diperkirakan masih naik lagi ya, jangan terburu-buru untuk dijual ya, karena kita lihat aja sampai berapa dia bisa naiknya. Siapa tahu nanti bisa naik yang cukup tinggi lah, paling enggak 10% atau 15%, syukur-syukur 20% ya. Jadi kita waktu saham turun kita bisa bersabar untuk minus sampai 10% ya, 15%, 10%, kadang 20%. Tapi ketika saham itu naik, kenapa kita nggak bisa bersabar sampai segitu ya? Kita harus tetap bisa bersabar, walaupun nanti turun lagi, naik biarkan saja.
turun lagi ternyata naik lebih tinggi, turun lagi naik lebih tinggi, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money manajemennya ketat, karena investasi saham itu sangat berisiko ya. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi, apalagi pinjol untuk main saham. Lebih baik teman-teman gunakan uang dingin ya. Investasikan dari misalnya 10% penghasilan teman-teman, pendapatan teman-teman, atau 20% untuk investasi di suatu saham yang paling enggak untuk 5-10 tahun ke depan kita bisa hidup dari saham ya, dari dividennya saham, atau dari yang paling enggak dari capital gain saham itu kita bisa hidup lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.